Bayangkan alam semesta tanpa ujung, tanpa batas, membentang sejauh imajinasi kita tak mampu menjangkaunya. Namun bagaimana jika di balik ketakterhinggaan itu, tersembunyi batas-batas nyata yang tak pernah kita sadari? Apakah mungkin sesuatu yang tak terbatas, ternyata memiliki ujung? Pertanyaan ini mengguncang dasar pemahaman kita tentang ruang, eksistensi, dan arti kehidupan itu sendiri. Hari ini, kita akan menjelajah lebih dalam ke antara ketakterhinggaan dan keterbatasan untuk menemukan makna terdalam dari keberadaan kita. Alam semesta sering digambarkan sebagai sesuatu yang luas tak terhingga. Namun, fisika modern justru mengungkap kemungkinan bahwa ruang dan waktu mungkin memiliki batas. Batas ini bukan berupa tembok fisik, tapi konseptual. Sesuatu yang tidak bisa kita lewati karena hukum alam itu sendiri yang mengaturnya. Konsep ketakterhinggaan memang menggoda, tetapi juga membingungkan. Apakah ketakterhinggaan benar-benar ada, atau hanya abstraksi dalam pikiran manusia? Dalam matematika, kita bisa menghitung sampai tak berujung. Namun, dalam fisika, segala sesuatu harus bisa diukur. Dan apa yang bisa diukur tentu memiliki batas. Misalnya, jumlah partikel di alam semesta diperkirakan sangat banyak, tapi tetap terbatas. Kosmologi juga berbicara tentang ruang waktu yang mungkin melengkung pada dirinya sendiri. Seperti permukaan bumi, yang terlihat datar, namun sebenarnya melengkung dan terbatas. Jika kita berjalan terus ke satu arah, suatu saat kita akan kembali ke titik awal. Apakah alam semesta seperti itu? Bisa jadi, ketakterhinggaan hanyalah ilusi dari skala besar yang tak kita pahami sepenuhnya. Ada juga konsep horizon peristiwa, sebuah batas di alam semesta yang tak bisa kita lihat melampauinya, karena cahaya dari sana belum sempat sampai ke kita. Jadi meski alam semesta tampak tak berujung, apa yang bisa kita ketahui darinya sebenarnya terbatas. Ini bukan hanya masalah astronomi, tapi juga filsafat eksistensial. Karena jika semesta memiliki batas, lalu bagaimana dengan kehidupan kita di dalamnya? Apakah hidup kita juga dibatasi oleh batas semesta itu? Atau justru keterbatasan ini memberi makna pada eksistensi? Dalam filsafat eksistensial, pertanyaan ini menjadi pusat renungan. Jean-Paul Sartre pernah berkata, "Manusia terkutuk untuk bebas." Namun kebebasan ini hanya bermakna jika ada batas yang membatasinya. Coba bayangkan, jika hidup tidak memiliki batas waktu. Tanpa kematian, tanpa akhir, tanpa tujuan. Bukankah makna justru hadir karena kita tahu waktu kita terbatas? Begitu juga dengan alam semesta ketakterhinggaan, bisa jadi justru memiskinkan makna. Keterbatasanlah yang membuat segala sesuatu jadi berharga. Stephen Hawking pernah bertanya, apakah alam semesta terbatas atau tak terbatas? Jawabannya, tergantung bagaimana kita mendefinisikan batas. Jika kita bicara tentang ukuran, maka alam semesta bisa jadi sangat besar, tapi tetap terbatas. Namun, jika kita bicara tentang kemungkinan, maka potensi alam semesta bisa tak terbatas. Inilah paradoks kosmik yang sulit dijawab. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa alam semesta hanyalah satu dari banyak. Multiverse, kumpulan semesta, dengan hukum fisika berbeda-beda. Jika benar, maka batas dari alam semesta kita hanyalah awal dari yang lain. Seperti gelembung yang mengambang di lautan kosmik tak berujung. Tapi, bagaimana kita membuktikannya? Disinilah keterbatasan ilmu pengetahuan muncul.
Kita butuh alat, pengamatan dan logika untuk menembus batas itu. Namun mungkin, tak semua bisa dijelaskan oleh sains. Mungkin, ketakterhinggaan adalah ruang tempat filsafat dan sains bertemu. Dan di sanalah, pertanyaan tentang makna menemukan panggungnya. Apa arti hidup dalam alam semesta tak terbatas? Apakah kita hanyalah titik debu yang tak berarti? Atau, justru karena kita kecil, kita menjadi unik? Filsuf seperti Camus mengatakan bahwa absurditas hidup justru mendorong kita untuk menciptakan makna sendiri. Dan dalam ketakterhinggaan, kita bebas memilih makna itu. Namun ketakterhinggaan juga bisa menimbulkan kecemasan. Karena tak ada ujung, tak ada pusat, tak ada arah. Manusia suka struktur, arah, dan tujuan. Dan tanpa batas, kita merasa tersesat. Itulah kenapa kita menciptakan batas, agama, ilmu pengetahuan, bahkan waktu. Waktu adalah salah satu bentuk batas paling nyata. Kita hidup dari detik ke detik, dari lahir hingga mati. Tapi, apakah waktu benar-benar ada? Atau hanya cara otak kita mengatur pengalaman? Einstein pernah bilang, perbedaan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan hanyalah ilusi. Jika waktu adalah ilusi, maka batas itu juga ilusi. Dan jika batas adalah ilusi, maka mungkin semesta ini memang benar-benar tak terbatas. Namun, di balik semua itu, kita tetap harus hidup di sini dan sekarang, di tengah keterbatasan tubuh, usia, dan pemahaman. Dan mungkin justru karena itu, kita menjadi manusia. Karena hanya makhluk yang menyadari batas yang bisa bertanya, adakah yang tak terbatas? Dan hanya makhluk yang bisa membayangkan tak terbatas, yang bisa menciptakan makna dalam yang terbatas. Jadi, ketakterhinggaan dan keterbatasan bukanlah lawan, tapi pasangan yang menari bersama dalam simfoni semesta. Satu memberi arah, yang lain memberi harapan. Jadi, apakah alam semesta benar-benar tak terbatas? Atau justru keterbatasannya adalah pintu bagi kita untuk memahami lebih dalam makna kehidupan? Mungkin, batas bukan untuk membatasi, tapi untuk mengarahkan, dan dalam keterbatasan itulah, ketakterhinggaan menjadi mungkin untuk dipahami. Jika kamu merasa tertantang, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, serta bagikan video ini karena pertanyaan terbesar belum selesai. Salam edukasi!